ya, gimana cara tahu watak kita sih? Apa cukup dengerin kata orang yang bilang saya nyebelin, cerewet? Wah, iya, ini dari siapa nih? Mbak Fani Kusuma, Masya Allah. Ya, teman-teman sahabat-sahabat ya, kita kalau mau tahu tentang watak itu sebetulnya banyak sekali tesnya. Ya, berbagai macam tes mengetahui tentang watak. Ya, ada beberapa teman-teman psikolog karena ini memang ranahnya psikolog ya, yang bisa mentes watak dan mereka punya alat atau mempunyai borang atau form yang untuk bisa diisi yang sangat detail. Tapi kita juga bisa mulai mendeteksi watak dengan cara cepat juga. Ya, biasanya kalau Bu Isa seringnya bikin begini. Seandainya nih hari ini malam ini ya Bu Isa bilang, teman-teman besok kita bikin teater, pentas teater, drama gitu ya. Teman-teman mau pilih apa? Saya punya 4 pilihan, tolong pilih satu dari 4 pilihan ini. Apakah teman-teman mau jadi penonton, penulis skenario, sutradara, atau artisnya? Nah, ini ada 4 pilihannya nih. Penonton, sutradara, penulis skenario, atau artisnya. Pilih satu di antara 4. Ayo cepat. Oke, dapat? Nah, pilihan pertama itu kemungkinan besarnya adalah watak yang utama. Ya, karena sebetulnya di dalam diri manusia itu ada sekitar 2 jenis watak dan itu genetik. Ya, turunan dari ayah dan ada juga turunan dari ibu. Tapi dari 2 watak itu biasanya ada watak yang utama dan kemudian ada watak tambahan atau kombinasi. Ya, tadi sudah pilih tadi teman-teman, pilih satu ya. Penulis skenario, penonton, sutradara, atau artisnya. Pilih satu. Dan biasanya satu itu, yang pertama itu kemungkinan besar pilihannya atau watak dominannya. Ya. Nah sekarang untuk tahu watak kombinasinya, kan tadi ada 4 sudah pilih satu, jadi sisa 3 kan. Nah pilih satu lagi. Artinya setiap orang itu memilih 2. Ya. Pilihan pertama dianggap sebagai watak utama atau watak yang dominan. Yang pilihan kedua adalah watak yang kombinasi ya. Wow, ini udah ada yang jadi penonton, sutradara, penulis skenario. Oke, keren. Ada lagi jadi apa ini? Artis. Wow. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Nah, ada yang tanya tuh tadi ya, apakah watak bisa berubah? Watak tidak bisa berubah. Dia ibarat jenis batu, itu jenis batunya nggak bisa berubah, tapi bisa dibentuk. Sama seperti batu kita bisa bentuk kan? Mau bikin apa tuh batunya gitu ya. Jadi watak bisa dibentuk. Dan watak ini genetik. Ya, dari lahir itu kita udah ada wataknya. Dan kemudian memang Allah memberikan kita watak itu ya, kekuatan dan kelemahan ya. Jadi seperti itu. Wah, ini sudah banyak juga nih. Wah, ada yang penonton dan artis. Oke. Ada yang ya, baik kita bahas ya. Jadi, teman-teman, kalau teman-teman sahabat-sahabatku sayang ini pilihan pertamanya penonton, berarti ya kemungkinan besar. Saya katakan kemungkinan besar ya, karena ini tes cepat. Ya, kemungkinan besar ya jenis watak atau program watak yang ada di otak teman-teman yang memilih penonton adalah hasrat damai, peace gitu ya, damai, watak yang selalu apa-apa mau damai ya. Kemudian selalu orang yang damai ini biasanya punya kekuatannya apa? Tenang ya. Selain tenang apa? Ngalahan. Bener nggak teman-teman tadi yang pilih penonton? Ya kan? Udah tenang, ngalahan, kemudian tidak suka konflik. Itu kalau ada konflik itu aduh setengah mati dia pikirin ya. Itu orang pilih penonton yang wataknya hasratnya damai dan ciri khasnya pengamat. Dia senang mengamati. Dia senang mengamati sesuatu ya, kemudian sedang mengamati dia pelajari ya, sehingga orang yang pilih penonton ini senang sekali kehidupan seseorang diamati dan dia bisa mengambil hikmah dari kehidupan seseorang itu ya. Tapi tetap ada kelemahannya. Apa orang penonton tipe kelemahannya apa nih? Kelemahannya penonton ya, oke, terlalu damai. Karena terlalu damai, kadang pekerjaan suka ditunda-tunda. Tarsok. Nah, itu penonton. Ya kan? Terus tipe penonton ini biasanya kalau udah capek banget itu kurang motivasi. Nganggap ya udahlah gini aja, gue mah gini aja gitu ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak goal setting gitu. Kalau orang damai itu termasuk kelemahan sebetulnya. Ya, dan kadang-kadang dianggapnya apa? Dianggapnya juga ya penakut.
Padahal sebenarnya bukan menakut, itu karena dia mau damai, ya. Oke, tadi kalau yang pilih penonton. Kemudian tadi ada yang pilih nih, tadi ada yang bilang, aduh betul pisan. Ya baik, ya. Jadi kalau penonton ini memang jarang marah, nih penonton, ya jarang marah. Makanya karena jarang marah dia cepat capek. Badannya ini kalau ibarat baterai cepat lowbat. Cepat lowbat ya. Makanya orang flegmatis ini butuh tidur ya. Makanya jangan heran watak yang penonton itu kadang-kadang ya sangat perlu tidur. Dan kalau udah tidur dan tidurnya itu diganggu, dia marah loh ya. Itu watak penonton. Oke. Dan tadi kalau watak yang penulis skenario biasanya hasrat mau sempurna, mengerjakan apa-apa dengan benar, detil, teratur, mendalam. Itu yang penulis skenario ya. Tadi kalau watak penonton sering biasanya disebut, kalau istilah dari psikologi kepribadian disebutnya flegmatis ya. Ini istilah bahasa Latin yang pertama sekali mencetusnya adalah Hippocrates. Hippocrates itu hidupnya ya di 300 tahun sebelum Masehi. Bayangin sampai sekarang itu tetap dipakai. Jadi yang penonton flegmatis, yang penulis skenario disebutnya melankolis. Biasanya hasratnya sempurna. Ya, kekuatannya adalah dia bisa memikirkan apa-apa ya secara detail, dan ciri khasnya pemikir. Yo, tadi ada siapa tuh? Oh, ada Mbak Dinda katanya penulis skenario. Iya bener ya. Bener banget ya. Ya, pemikir, apa-apa dipikirin detil. Ya, dan itu kekuatan tapi mendalam. Tapi ada kelemahannya, apa kelemahannya? Ya, kadang-kadang cepet capek. Capeknya kenapa? Karena orang lain nggak sempurna. Orang lain itu ya mungkin ada sebagian juga yang asal-asalan. Jadi tipe melankolis ini kepikiran dia. Kepikiran banget. Ya, itu juga sebuah kelemahan ya. Jadi kemudian orang melankolis apa kelemahannya? Takut salah ya, karena mau hati-hati ya. Tapi sekali lagi semua watak ada kekuatan dan ada kelemahan. Yang penting dikendalikan ya. Jadi kalau misalnya aduh nanti aku salah nggak ya, nah segera kendalikan ya. Kendalikannya bagaimana? Kalau kita ya pakai teknik yang paling mujarab itu, kendalikannya dengan istighfar, astagfirullahaladzim ya. Terus kemudian apa? Kemudian kita setting, kita motivasi diri kita dengan teknik ya, berani gitu ya. Nah itu teknik sebetulnya ya. Oke, tadi ada juga ini dia bener kan, ada yang bilang aku takut salah dan sebagainya tadi ya. Ya. Oke, jadi ada juga yang pilih penonton, pilih sutradara ya. Sutradara ada yang pilih kan? Nah, kalau sutradara itu hasratnya mengatur, kekuatannya mau cepat, orangnya tegas, prinsip. Pokoknya deh, ya. Biasanya orang-orang yang pemimpin itu watak dasarnya sutradara ini. Orang sering bilangnya koleris, ya. Kekuatannya itu dan bisa membuat keputusan di dalam kondisi darurat. Itu kerennya watak sutradara. Ya, cuman kelemahannya apa kelemahannya? Kadang karena mau cepat jadi suka jengkel, suka kesel sama orang yang lambat gitu ya, gemes gitu. Itu kelemahannya ya. Dan kelemahannya kalau watak sutradara atau koleris ini tidak dikendalikan, itu jadi bosi banget ya. Nah itu kelemahannya. Tapi kekuatannya ya itu tadi ya, dia punya prinsip dan cepet banget kalau ambil keputusan ya. Dan seneng banget membetulkan. Itu yang koleris. Oke. Nah, yang satu lagi sebentar saya lihat dulu. Oke. Ini ada Ibu Kusumati Siska. Wah Isa, gimana caranya menasihati watak koleris? Koleris nggak suka dinasehatin. Ya. Siapa yang punya pasangan koleris? Nanti kita akan belajar cara bagaimana menghadapi pasangan ya. Kalau sekarang diri kita dulu sebentar ya. Kita bicara tentang diri masing-masing. Nanti ada tuh tipsnya ya. Pokoknya tunggu terus acara konten Ngobrol Bu Isa yang temanya adalah #tanya Bu Isa. Oke, hari ini kita cari yang untuk diri sendiri dulu ya. Ya. Oke. Amel banget sutradara. Iya ya. Mbak Amel, adendaku, ya Allah. Ya, satu lagi ada watak yang disebut ya watak artis. Siapa yang pilih watak artis tadi? Baik pilihan pertama dan kedua. Biasanya watak artis ini hasratnya gembira. Dan watak artis ini populer.
ya, cepat dikenal karena orangnya gembira, ya, itu kekuatannya. Biasanya bahasa, ya, kepribadiannya ini atau psikologi kepribadiannya disebutnya sanguinis. Sanguinis itu bahasa Latin, asal kata dari darah, ya. Orang artis atau sanguinis ini kekuatannya karena happy, gembira, spontan, ya. Jadi nggak lama kalau mau ambil keputusan, ya, nggak ribet mau ambil keputusan, ya, aja ambil keputusan, ya, dan selalu gembira. Cuman kelemahannya apa? Kelemahannya orang sanguinis, saking spontannya kadang nggak inget tadi tuh aku janji apa ya, atau tadi tuh ngomong sama siapa ya. Sering kayak gitu tuh orang sanguinis. Karena apa? Karena cepet banget, spontan banget, ya. Jadi kalau kita bicara tentang sanguinis, inilah watak yang kadang kita nggak tahu dia sedih apa enggak. Kenapa? Selalu always happy, be happy, ya. Itu dia tuh orang sanguinis, ya. Oke, tadi ada yang tanya, ya, wow, ada yang tanya tentang Bu Aisyah, saya sebentar ya, tadi Bu Aisyah saya tegas dan baperan. Bisa jadi teman-teman yang misalnya merasa tegas dan agak baper, ya, itu mungkin kombinasinya koleris melankolis, ya, hasrat cepat, ya, tapi juga mau sempurna. Itu koleris melankolis sering gitu, tegas tapi agak baperan karena ada melonya, ya. Terus ada lagi, Dokter Aisyah, watak itu apa bisa dirubah? Oh ya, tadi kan saya sudah bilang, ya, watak itu tidak bisa dirubah tapi bisa dibentuk, ya. Makanya harus dikenali. Kalau kita mau membentuk watak, kita harus kenal dulu watak kita apa, gitu, ya. Misalnya ada sahabat-sahabatku ada wataknya plekmatis, yang penonton tadi kan aslinya kan plekmatis. Kalau dia terlalu damai kan suka nunda-nunda tuh, ya kan, ya, tarsok. Nah, tapi kemudian kita sudah kenal itu watak aku, watak kelemahan aku. Gimana cara untuk memperbaikinya? Oke, setiap ada kerjaan sebisanya bilang dalam diri, kerjakan sekarang. Nah, itu yang dimaksud membentuk watak. Oke? Iya. Oh, sebentar nih, tadi wataknya katanya berubah-berubah waktu SMP. Rasanya apa tadi waktu SMP? Sebentar ya, saya lihat tadi. Waktu SMP, bentar. Oh, sebentar ya. Ini banyak banget yang nanya, ya. Oh, Insya Allah. Waktu berubah karena waktu kecil introvert, pas SMA jadi ekstrovert. Nah, bisa jadi ini siapa ya? Mbak Putri, ya. Mbak Putri, ya, Putri. Mungkin wataknya ambivert. Jadi watak ini kan nanti tadi kita sudah belajar tentang pilihan 4 watak. Jadi watak itu kuadrannya. Ini teknik yang sederhana, ya, sederhana dan populer, ya. Kalau nanti ada teknik yang lebih detail lagi, itu ada lagi. Nah, tapi yang 4 tadi, koleris, melankolis, sanguinis, plekmatis, itu biasanya 4 kuadran. Nah, kalau kombinasinya koleris sanguinis atau sanguinis koleris itu sering disebut ekstrovert, ya. Dan kalau kombinasinya plekmatis melankolis dan melankolis plekmatis itu disebutnya introvert, ya. Nah, tapi ada watak itu kombinasinya ekstrovert dan introvert, itu namanya ambivert. Dan itu nggak apa-apa. Ya, bisa saja Mbak Putri ini mungkin waktu kecilnya sebetulnya wataknya memang kombinasi, ya. Bisa jadi wataknya melankolis koleris. Jadi kecil merasa introvert, kok udah gede sekarang saya agak ekstrovert, ya. Ya. Mungkin, ya, waktu kecil yang melankolisnya lebih dominan, kemudian pas udah besar watak kolerisnya yang lebih dominan. Ya, oke gitu ya Mbak Putri, ya.